Sifat dasar manusia itu kejam. Sifat dasar manusia itu 11-12 sama iblis. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Identitas pemilik potongan jari manusia yang ditemukan dalam sayur lodeh di NTT belum juga terungkap meski polisi sejumlah saksi telah diperiksa. Kasat Reskrim Polres Belu menyebutkan potongan jari manusia itu telah ditemukan di dalam tahu sayur lodeh. Saat ini pihaknya masih terus mendalami kasus ini. Bukti potongan jari tengah itu disimpan di kamar jenazah RSPT Tusuli. Rencananya bukti itu akan dilakukan pemeriksaan DNA oleh ahli forensik. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah. Sallallahu ala Muhammad, ya Allah, ya Fatah, ya Salam, ya Nur Muhammad. Bismillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Bismillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillah. Wa ma karu wa ma karallah. Wallahu khairul makirin. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, hayya na'budu da'iman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Fa ya ibadallah, hayya na'budullah da'iman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Amin ya Allah. Pada kesempatan ini kita membicarakan yang jamak terjadi di muka bumi ini. Bukan hanya di Indonesia saja, di seluruh dunia, di seluruh pelosok sudut dunia ini selalu terjadi hal seperti ini. Bagaimana biasa kami akan membacakan satu atau dua kata atau kalimat agar ada sinkronisasi dari kajian kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Afala ta'qilu? Afala ta'qilu? Afala ta'qilu? Bermakna kita jangan pura-pura tidak mengerti. Kita sudah mengerti, bukan rahasia umum lagi, bahwasanya banyak hal yang terjadi di muka bumi ini, wabil khusus di negara kesatuan Republik Indonesia ini, yang kita sendiri terkadang paham dan tidak paham sebagai manusia. Itulah kita, keterbatasan kita sebagai manusia yang punya keterbatasan. Sifat dasar manusia itu kejam. Sifat dasar manusia itu 11-12 sama iblis. Itu sifat dasar, tidak bisa dipungkiri. Hanya karena hidayah Allah, hanya karena rahmat Allah lah manusia itu bisa menjadi lemah lembut. Itulah mengapa dunia membuat pola yang bernama negara. Setiap berkumpul sama visi dan misinya, mereka berkumpul menjadikan suatu negara. Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa negara harus ada di muka bumi? Ya untuk melindungi. Ya seperti pembantaian, mutilasi, pembunuhan, pembegalan. Kalau negara tidak hadir, maka sangat sulit melakukan hal seperti yang kita inginkan. Melakukan hal yang apa yang kita harapkan. Apa itu? Kedamaian. Jadi adanya negara untuk menjaga kedamaian rakyat dalam negara itu. Makanya setiap negara ada alat perang. Setiap negara ada namanya prajurit, tentara yang disiapkan untuk melindungi rakyatnya. Nah, itu sudah menunjukkan sifat dasar manusia itu saling bunuh-membunuh. Ini tidak bisa dipungkiri. Ini sunatullah. Hadirnya negara melindungi rakyatnya sendiri. Maka diciptakanlah tentara dari rakyatnya sendiri. Oleh karena itu, tentara, polisi itu adalah rakyat. Harus menyatu kepada rakyat, kembali kepada rakyat. Sama-sama menjaga negara ini. Jangan saling membantai. Antara tentara, polisi, dan rakyat jangan saling membantai. Itu tidak boleh terjadi. Itu pembodohan culture namanya. Ya, tidak boleh. Karena tentara, polisi lahir dari rahim rakyat. Melindungi rakyat. Jangan menzolimi rakyat sendiri. Tapi kita tidak bisa menutup mata
Inilah dunia, inilah Republik Indonesia. Tentunya ada yang namanya oknum. Itu tidak bisa kita hilangkan begitu saja. Oleh karenanya, mari sama-sama kita memanusiakan diri kita sendiri dulu. Kita manusiakan diri kita sendiri dulu. Pasti nantinya ketika kita sudah jadi manusia yang memanusiakan diri kita, maka kita akan memanusiakan orang lain. Bagaimana caranya? Sederhana saja. Ketika engkau lapar, makanlah. Ketika engkau haus, minumlah. Jangan memaksakan diri kepada sesuatu yang tidak mampu dilakukan. Beribadah sesuai dengan kemampuanmu, jangan memaksakan. Dari pagi sampai malam sholat terus ya. Tidak perlu seperti itu walaupun bagus ya. Sholat sunnah dikerjain bagus, zikir bagus, zikir sholat bagus. Tapi jangan lupa nasibmu di muka bumi ini. Mencari nafkahlah, bekerjalah, ya, berbaurlah kepada masyarakat. Bangunlah, ciptakan kedamaian, jangan kerusakan. Maka berkahlah manusia-manusia yang suka selalu mengalah dan sabar di muka bumi ini. Loh, terkesannya, ya terkesannya lemah. Manusia yang mengalah dan sabar itu terkesan lemah. Tapi merekalah pemenang sejatinya. Kenapa? Karena tanpa kita membunuh, tanpa kita memfitnah, tanpa kita menggibah seseorang, orang itu akan mati dengan sendirinya. Karena setiap manusia akan menjemput kematiannya bila sudah waktunya. Jadi untuk apa kita repot-repot membunuh, memfitnah, menggibah manusia lain? Ya kalau tidak ketahuan, tanda petik sedikit aman, tidak masuk penjara. Nah kalau ketahuan, 20 tahun penjara, 15 tahun penjara, atau penjara seumur hidup kalau sudah psikopat, sampai memutilasi mayatnya. Nauzubillah, semua nauzubillah. Oleh karenanya hidup ini pilihan, menjadi orang baik atau menjadi orang jahat. Ketika engkau ingin berbuat jahat, hati nuranimu sudah ditiupkan hidayah oleh Allah. Jangan lakukan itu, wahai manusia. Kalau engkau lakukan, kau akan masuk penjara. Kalau engkau lakukan, kau akan terhina. Kalau engkau lakukan, kau akan jadi manusia yang sangat hina karena telah membunuh manusia lain. Jangan lakukan itu manusia. Hati nuranimu sudah diketuk. Yang kau bunuh itu juga manusia. Punya rasa keberanian, punya rasa ketakutan. Ingat baik-baik, iya kalau engkau mampu membunuhnya. Kalau sebaliknya engkau yang dibunuh, apa jadinya? Niatmu ingin membunuh karena kamu kalah cepat, atau kalah gesit, atau tidak punya skill membunuh, akhirnya kamu terbunuh oleh orang itu. Jadi jangan menganggap remeh manusia yang ingin kau bunuh. Memang terkesan lemah orang sabar itu. Memang terkesan lemah orang mengalah itu. Tapi ingat, orang sabar, orang mengalah, ada kekuatan Tuhan yang tersembunyi dalam tubuhnya. Jadi berhati-hatilah dalam memandang manusia. Tapi kalau sudah 2000 manusia yang terzolimi, 3000 manusia yang terzolimi, 1 juta manusia yang terzolimi, akan terjadi pemberontakan besar-besaran di Indonesia ini. Hati-hati. Kita jadilah aparat negara yang rasional. Jangan semena-mena dengan kekuasaan. Semoga ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ada manusia-manusia di Republik Indonesia saling membantai. Mari tanamkan rasa kedamaian, persamaan, kebersamaan, membangun bangsa ini. Jangan buang energi kita hanya sibuk untuk menzolimi orang lain dengan orang lain yang lain. Hanya sibuk mengkriminalkan orang satu dengan orang satu lain, hanya demi jabatan, hanya demi kepuasan hasrat psikopat kita. Nauzubillah, semua nauzubillah. Jadilah manusia yang santun, jadilah manusia yang baik, jadilah manusia yang berkah. Semoga kita semua dapat hidayah dari Allah untuk tetap istiqomah menjadi manusia Islam yang rahmatan lil alamin. Barakallah, alhamdulillah.